Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seftia Ilmi Sofatul Islamiyah dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk kerjasama antar negara, negara berkembang dan negara maju. Adapun pengertian dari negara maju, yaitu negara maju adalah negara yang berhasil mencapai target pembangunannya. Sementara itu, negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraannya masih dalam pasif berkembang atau tingkat menengah. Lalu ada perbedaan pula yang dialami oleh kedua negara berkembang dan maju. Dari negara berkembang itu sendiri, mulai dari teknologi internet yang maju dan tingkat ekonomi yang merata serta keamanan yang sangat mencukupi di negara tersebut. Sedangkan dari negara berkembang sendiri, yaitu pendapatan per kapitanya tidak sama besar dengan negara maju dan juga tingkat ekonomi tidak merata karena banyaknya pengangguran, sehingga pendapatan per kapita di negara tersebut tidaklah mencukupi, serta keamanan yang masih sangat minim. Adapun ciri-ciri negara berkembang dan negara maju. Dari negara berkembangnya sendiri, yaitu yang pertama, pendapatan per kapita per penduduk itu tinggi. Yang kedua, tingkat pendidikan yang tinggi. Ketiga, penduduk lebih banyak bekerja di sektor industri. Yang keempat, jumlah penduduk relatif rendah. Yang kelima, rata-rata hidupnya lebih baik. Yang keenam, ekspor tidak bergantung pada produk primer. Yang ketujuh, kemampuan teknologi dan ekonomi bergerak dengan cepat. Yang kedelapan, standar kehidupan di negara maju relatif tinggi, dan lain-lain. Sedangkan ciri-ciri dari negara berkembang yaitu pendapatan perorangan rendah, standar kehidupannya masih rendah. Ketiga, angka pertumbuhannya masyarakat yang tinggi. Keempat, rendahnya produktivitas penduduk atau masyarakat. Yang kelima, angka ketergantungan pihak asing yang masih tinggi. Yang keenam, lemahnya dalam aspek hubungan internasional. Yang ketujuh, minimnya modal yang digunakan untuk pembangunan. Yang kedelapan, minimnya teknologi yang tidak cocok bagi negara tersebut. Berikut tabel negara maju dan negara berkembang di dalam benua. Yang pertama, di dalam benua Asia, negara maju, yaitu Hong Kong, Makau, Israel, Korea Selatan, Singapura, Jepang, dan Taiwan. Adapun negara berkembang di benua Asia, yaitu Afghanistan, Bangladesh, Arab Saudi, Malaysia, Mikronesia, Mongolia, Indonesia, Taiwan, Thailand, India, Nepal, Brunei Darussalam, Qatar, Myanmar, dan Thailand. Dan masih banyak negara berkembang di benua Asia. Adapun dari benua yang kedua, yaitu benua Eropa. Negara maju yang ada di benua Eropa yaitu Belanda, Belgia, Norwegia, Prancis, Denmark, Portugal, Finlandia, Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, Swiss, Yunani, dan Islandia. Adapun negara berkembang di benua Eropa yaitu Luksemburg, Malta, Ceko, Estonia, San Marino, Siprus, Slovakia, Slovenia, Lithuania, dan Latvia. Berikut dari benua ketiga yaitu benua Amerika. Negara majunya adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Puerto Rico. Sedangkan negara berkembangnya ada Antigua, Barbuda, Jamaika, Argentina, Kolombia, Bahamas, Costa Rica, Barbados, Meksiko, Belize, Nicaragua, Bolivia, Panama, Brazil, Peru, dan Venezuela. Benua yang keempat adalah benua Australia. Negara maju di benua tersebut adalah Australia dan Selandia Baru. Sedangkan negara berkembang di benua tersebut ada Federasi Mikronesia, Fiji, semua Kepulauan Salomo, Tonga, Kepulauan Marshall, Tuvalu, Karibi, Vanuatu, dan Nauru. Yang terakhir ada benua Afrika. Negara maju di benua tersebut menurut data IMF belum ada satu negara pun yang di dalam benua Afrika yang termasuk negara kategori negara maju. Sedangkan negara berkembang di benua Afrika tersebut yaitu ada Afrika Selatan, Madagaskar, Afrika Tengah,
Malawi, Algeria, Mali, Angolia, Maroko, Benin, Mauritania, Mesir, dan Biskaria, dan yang lainnya lagi. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara maju dan negara berkembang. Yang pertama ada bilateral, adalah jenis hubungan yang melibatkan antara dua negara. Biasanya hal ini hanya mengikat atau menyebut dua negara tersebut. Lembaganya yaitu kemitraan strategis khusus atau spesial, strategis dan partnership. Negaranya yaitu negara Indonesia dan Korea Selatan. Dalam bentuk bidang kerjasamanya yaitu fokus terhadap pertanian dan perdagangan. Yang kedua selanjutnya adalah regional, yaitu pengertiannya wilayah yang jelas teridentifikasi meskipun sebenarnya untuk wilayah tersebut relatif tergantung. Lembaganya yaitu Association of South Asian Nations dan Melanesia Spearhead Group atau MSG. Negaranya yaitu Brunei, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Papua Nugini, dan Kepulauan Salmon. Bentuk bidang kerjasamanya yaitu ekonomi, iptek sosial, yaitu mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan dan pertukaran budaya tradisi. Terakhir ada multilateral, adalah suatu istilah hubungan internasional yang menunjukkan antar kerjasama lebih dari dua negara. Lembaganya adalah Food and Agricultural Organization. Negaranya yang bersangkutan ada Afghanistan, Lebanon, Algeria, Belize, Belgium, Bhutan, Bolivia, dan lain-lain. Bentuk bidang kerjasamanya yaitu di anggota pangan dan pertanian. Dan presentasi yang saya sampaikan pada hari ini, saya Seftia Ilmi pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.